Saya tadi dapat penglihatan. Jadi saya ngelihat ada harimau atau macan ya. Macannya itu lorengnya warna-warni. Terus saya ngelihat ada satu kemah kondisi malam gitu. Ada beberapa orang di api unggun. Ya mungkin kayak itu ya. Kayak orang-orang Indian gitu ya di Amerika gitu. Terus macan yang warna-warni itu mendekati kemah itu. Waktu sudah dekat dengan kemah, macan itu berdiri dan berubah jadi manusia gitu. Dan manusianya itu seperti melepaskan jubahnya. Jadi jubahnya itu jubah kayak bentuk mungkin kayak bulunya macan yang warna-warni tadi gitu loh. Terus yang saya dapat sih ya macan itu lambang dari antikristus gitu loh. Jadi ya mungkin sudah mulai bergerak kali ya, antikristusnya sudah mulai menampakkan ya segala rencananya dia gitu ya. Terus saya jadi teringat lagi dengan patungnya dari PBB yang baru aja dibuat. Mungkin ada yang pernah tahu itu. Wujud yang saya lihat di penglihatan sih beda sih. Kalau yang patungnya di PBB itu kan di New York itu macan juga gitu. Dan warna-warni. Cuman macannya itu ada sayapnya dia. Kalau yang saya lihat sih ya, macan biasa tapi ada warna-warni aja gitu. Dan itu adanya di New York dan penglihatan saya kan di Amerika juga. Saya ngeliat itu kayak perkemahan di orang-orang Indian gitu. Aneh juga ya dapat penglihatannya seperti itu. Mungkin harus berjaga-jaga, waspada. Kuasa kegelapan sudah bergerak, antikristus sudah bergerak gitu. Itu aja. Terima kasih Pak Risto. Silakan kalau ada mau ditambahkan. Ada teman-teman Kairos yang mau penglihatan atau kesaksian mungkin selama seminggu ini? Silakan disampaikan. Ya, saya mau ini aja ya, mau bersaksi aja ya. Silakan Bu. Waktu hari Selasa kemarin, nah ternyata di tempat kami itu yang sudah kena itu udah banyak ya, ada 50%. Apalagi di ruangan kami tentunya kan. Nah di situ mulai semprot-semprot ya. Nah pagi-pagi itu biasanya semprot itu di ruangan kami lebih dulu di tempat kami di divisi perkebunan. Kenapa kemarin itu di ujung duluan disemprot kan gitu. Nah waktunya udah jam mesbah doa, saya masuk ke mesbah doa. Terus masuk saya menyembah. Tapi apa ya? Saya bilang, aduh Tuhan, gimana nanti kok kena semprot gitu ya? Disemprot juga ruangan ini gitu kan? Tapi terus saya masuk aja, saya memuji Tuhan, saya menyembah. Terus Tuhan bilang begini, tenanglah supaya bisa berdoa, kata Tuhan gitu kan. Nah setelah perkataan itu keluar, hati saya sukacita banget. Nggak tahu ya, kayaknya Tuhan itu deket banget gini dalam hati saya. Apa saya mau diambil ya Tuhan? Saking dekatnya sukacita banget begitu ya. Aduh Tuhan. Jadi
saya terus saja bernyanyi, terus kemudian bermazmur, nah kemudian berdoa. Nah setelah selesai itu kayaknya sukacita itu, aduh seperti apa ya? Saya nggak bisa cerita sukacita. Biasanya orang gembira dapat hadiah besar gitu ya. Ini berlipat-lipat begitu kan. Nah setelah itu, setelah amin ternyata ruangan mesbah 2 itu nggak disemprot, dilewatin gitu kan. Jadi saya tuh setelah dibilang Tuhan, tenanglah supaya bisa berdoa. Nah saya nggak peduli lagi, telinga saya nggak ke sana lagi, nggak ke tempat semprot-semprot itu lagi kan. Ya saya serahkan sama Tuhan karena sudah sukacitanya luar biasa, nyanyi aja, saya berdoa saja. Nah ternyata yang nyemprot itu melewati tempat itu. Nah, itu aja kesaksian saya. Saya sungguh sangat bersuka cita waktu itu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Marta. Ada teman-teman Kairos yang lain, silakan. Sebelum kita masuk firman Tuhan. Sudah nggak ada lagi ya? Kalau nggak ada lagi, boleh dilanjut langsung ke firman Tuhan. Pak John ya? Ya, hari ini Silakan. giliran saya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita berdoa dulu yuk. Haleluya. Bapa di surga, kami percaya Tuhan, di tengah jemaat-Mu Kairos Tuhan, ada kuasa Roh-Mu yang bekerja dan bergerak terus menyatakan kebenaran-kebenaran firman-Mu di tengah-tengah kami. Bahkan Tuhan, Engkau sanggup mengoyakkan selaput pemisah antara kami dan kedekatan dengan Bapa oleh karena firman-Mu, oleh karena Roh-Mu yang Kau taruh bagi kami. Tuhan, biarlah itu tetap tinggal di dalam kami, sehingga kami dapat mampu memperkatakan firman-Mu dalam keadaan apapun Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu malam hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara Kairos yang dikasihi Tuhan, saya mau sharing. Sebenarnya saya juga bingung, Tuhan apa yang mau di-sharingkan? Tapi yang saya dapat adalah pesan-pesan Tuhan yang ingin Tuhan mau sampaikan bagi saya dan saudara. Saudara, jangan kira ketika saya men-sharingkan firman Tuhan itu, posisi saya dalam keadaan baik-baik saja. Tetapi justru ketika saya menyampaikan atau men-sharingkan firman Tuhan kepada orang lain, justru saya lagi sedang mengalaminya, lagi sedang menghidupinya. Jadi, teman Kairos, diberkatilah kiranya setiap telinga kita yang mendengar dan yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, saya mau sharing tentang Tuhan mau memberikan hidup yang berkelimpahan kepada kita semua oleh karena kasih Bapa yang di surga. Teman-teman, kita sama-sama tahu bahwa kita disuruh flashback bahwa penciptaan Adam dan Hawa pada mulanya itu cukup sempurna. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Penciptaan Adam dan Hawa itu adalah kesempurnaan manusia sebagai gambaran Tuhan yang benar. Gitu. Gambaran Tuhan kan dibilang dalam Kejadian 1:27, baiklah kita menciptakan manusia yang serupa dan segambar dengan kita, kata Tuhan waktu itu. Dan memang manusia diciptakan sempurna. Karena apa? Karena ada roh Tuhan, ada ruah yang dihembuskan kepada manusia. Dan ketika itu Adam yang tidak punya pendidikan, yang tidak diajari, tetapi dia memiliki kemampuan untuk menamai, bahkan mengelola apa yang
Tuhan kasih untuk manusia kelola seperti bumi, berkuasa atas bumi, kemudian kepada binatang-binatang, ya. Saudara, kesempurnaan itu menjadi tergredasi dengan keinginannya atau dosa, ya. Degradasi itu adalah degradasi ke penyelewengan terhadap gambaran Tuhan. Jadi gambaran Tuhan itu mulai diselewengkan oleh keinginan Adam dan Hawa waktu itu, oleh karena buah itu, karena keinginan yang mau jadi seperti Tuhan itu. Saudara, kita baca di dalam Kejadian 27, ketika Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Hidupnya itu oleh karena ruah, oleh karena roh Tuhan. Jadi sempurna, sahabat-sahabat. Nah, kemudian setelah penyelewengan atau jauh dari gambar Tuhan itu, manusia menjadi suka berdosa. Saudara tahu, ini cuma flashback aja ya, teman-teman Kairos. Apa yang Tuhan inginkan adalah manusia itu untuk berkuasa dan menjadi baik, bertambah banyak, bahkan berkuasa. Tetapi oleh karena dosa, kita jadi tidak baik. Keinginan-keinginan itu membuat kita tidak baik. Nah, saya baca bahwa bentuk kita manusia itu dibuat dari bahan pokoknya sama dengan hewan. Kejadian 2 ayat 19. Ya, teman-teman kalau baca itu saya bacakan, lalu Tuhan membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menemani dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk hidup. Nah, di sini dikatakan bahwa Tuhan membentuk binatang itu dari bahan yang sama dengan kita. Binatang itu suka bersengketa. Nah, sekarang ini penyelewengan kita dengan gambaran Tuhan adalah menjadi manusia-manusia yang suka bersengketa, menjadi tanah sengketa, teman-teman. Nah, inilah keinginan-keinginan ini. Nah, kemudian Tuhan Yesus datang untuk merebut, meredeem, menebus kita kembali untuk Dia mengembalikan gambaran Tuhan itu kepada manusia. Gambaran yang sempurna itu kepada manusia. Diciptakanlah Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus, untuk kita jadikan teladan. Nah, ini cuma gambaran, teman-teman. Nah, Tuhan Yesus ini adalah manusia yang seutuhnya, yang segala sesuatunya tidak dipengaruhi oleh dunia. Tetapi Tuhan, Dia berkata bahwa apa yang kukatakan itu datang bukan dari dirinya sendiri. Tetapi Dia memperkatakan apa yang Bapa perkatakan kepada semua orang. Nah, apa yang dimaksud adalah Dia tidak dipengaruhi oleh keadaan yang ada di luar, tetapi roh Tuhan yang ada pada kita, yang ada pada Yesus itu adalah roh yang sama. Saudara, itulah yang harusnya membuat kita semakin kuat, semakin berkuasa, dan semakin mulia dibentuk oleh Tuhan, seperti gambarannya yang semula. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa kita suka dipengaruhi oleh keadaan kita? Kenapa kita suka dipengaruhi oleh keinginan kita? Sebenarnya dosa itu datang karena keinginan yang luar mau masuk ke dalam kita, kan? Yakobus 1 ayat 14. Bapak Ibu coba kita baca Yakobus 1 ayat 14. Kita lihat Yakobus 1 ayat 14.
Ya, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nah, keinginan itu memikat kita sehingga keinginan itu menjadi berbuah dan menjadi dosa. Dosa inilah yang membuat kita terus menjadi menginginkan apa yang datang dari luar, yang dari dunia ini. Tetapi yang datang dari Tuhan justru kita suka menjauhinya, padahal kita sudah punya gitu ya. Kuasa berbicara tentang semua yang dikaruniakan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Nah, itu cuman gambaran atau degradasinya manusia terhadap gambaran penyelewengan gambaran Tuhan yang sudah terjadi. Nah, kematian Tuhan Yesus itu, saudara, membawa kita kepada Khaliknya, kepada penciptanya, gambaran yang sempurna. Ya, Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Saya mengalami banyak hal, sebenarnya ya katakanlah penderitaan ya. Penderitaan. Dan tiap-tiap kita pasti mengalaminya. Tetapi setelah saya sadar bahwa penderitaan itu sebenarnya membawa saya dan saudara kepada kemuliaan Tuhan. Kalau kita menaruh pengharapan kita kepada kasih Tuhan. Ya. Ada bahasa yang mengatakan no pain no gain atau tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Saudara, Tuhan Yesus sendiri dicobai, tetapi bukan sekali-kali bukan Tuhan, bukan Bapa yang mencobai, tapi dunia, keinginan-keinginan dunia itu. Tetapi dia menjadi kuat karena dia tahu, saudara, panggilannya. Jadi kita, come on, teman Kairos, kita harus kembali kepada gambaran yang sebenarnya yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau kepada saudara dan saya. Kita tidak sama. Tetapi tujuan panggilan Tuhan bagi kita itu pasti ada. Untuk memberkati saudara, diri kita sendiri, memberkati keluarga kita, teman-teman kita. Pasti ada, saudara. Dan Tuhan taruh itu, kekuatan itu di dalam saudara. Jika saudara dan saya bertekun di dalam Tuhan. Nah, saudara perhatikan bahwa bayangkan sebuah kapal di tengah laut. Kapal yang berlayar di atas air. Dia tidak akan tenggelam jika air itu tidak masuk ke dalam. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, Kairos. Tetapi ketika air itu masuk ke dalam kapal, maka kapal itu akan tenggelam. Jadi ini berbicara tentang keadaan. Ketika keadaan itu masuk ke dalam saudara dan saya, lingkungan itu mempengaruhi saudara dan saya, maka akan banyak timbul masalah, maka akan banyak timbul problema-problema yang membuat saudara dan saya akan jauh kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta saudara dan saya. Nah, tapi saya mau berbicara tentang bahwa saudara dan saya di dalam Kairos ini adalah berbicara tentang orang-orang percaya. Amin, Kairos. Saudara dan saya adalah orang-orang percaya. Tadi itu cuma cerita gambaran bahwa ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa sempurna dan segala sesuatunya, kita punya kuasa di atasnya. Tetapi ketika kita jatuh ke dalam dosa karena keinginan kita, maka gambaran itu semakin jauh dari Tuhan. Bahkan kita hampir tidak punya kuasa untuk mengalahkan segala keadaan di lingkungan kita. Bahkan itu penyakit, bahkan itu ekonomi kita, bahkan itu kesukaan kita, bahkan itu emosi kita. Bapak Ibu, semua dipengaruhi oleh dari luar. Tetapi anak-anak Tuhan juga banyak yang mengalaminya. Ya, ada satu cerita, mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mendengar bahwa kisah angin sakal. Bapak Ibu tahu ya, angin sakal. Ketika itu kan Tuhan Yesus itu tidur di buritan. Ini sebenarnya cerita, saya membayangin waktu itu Tuhan taruh bahwa inilah keadaan
anak-anak Tuhan yang kelihatannya beribadah gitu. Ketika Tuhan Yesus di buritan, angin sakal datang, padahal ada Tuhan Yesus di dalam. Malah mereka, anak-anak murid-murid Tuhan ini ketakutan dan memanggil Tuhan. Ya kan? Artinya ada Tuhan tetapi tidak percaya gitu. Ada Tuhan tetapi tidak punya kuasa untuk mengalahkan atau menenangkan angin sakal. Itulah gambaran kita. Nah, yang saya mau bagikan bagi saudara dan saya adalah bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, ketika saudara dan saya mencari Tuhan, seharusnya hidup kita itu penuh dalam kelimpahan kasih Tuhan. Hidup penuh dalam kasih karunia Tuhan. Apa itu? Kita berkuasa. Seperti kehidupan Adam pada awalnya. Seperti Tuhan Yesus. Kalau saya mau katakan bahwa ada satu impresif yang waktu saya cerita dengan teman-teman bahwa mukjizat itu sebenarnya dibutuhkan bagi orang yang kurang percaya. Mukjizat itu hanya diperlukan bagi orang yang kurang percaya kepada Tuhan. Tetapi mukjizat itu sebenarnya ada di tengah-tengah orang dan mukjizat itu selalu bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, itulah bedanya sebenarnya antara orang percaya dan orang yang tidak percaya. Orang tidak percaya akan mencari mukjizat. Tetapi orang percaya seharusnya yang mendatangkan mukjizat di tengah-tengah orang yang membutuhkan Tuhan. Amin, Kairos. Tuhan Yesus memberkati kita ya. Ya, kelimpahan dalam kasih Bapa. Ada 3 hal yang mau saya sharingkan kepada teman-teman Kairos sebagai orang yang mengasihi Tuhan, sebagai orang yang percaya. Ketika kita sudah dibenarkan oleh firman Tuhan karena percaya, maka 3 hal ini harus kita miliki. 3 hal ini adalah 3 hal yang sangat sederhana dan minim, tetapi ketika Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam perenungan teman-teman, ketika engkau mendapatkan hikmat Tuhan, mari kembangkan 3 hal ini menjadi 7, 10, 12, bahkan sampai saudara benar-benar mengalami kuasa Tuhan, kedekatan dengan Tuhan, ya. Kesaksian Kak Marta itu ya puji Tuhan. Itu juga membuka mata hati kita bahwa ketika kita digoncangkan dengan keadaan kita, kita harusnya tidak khawatir, harusnya tenang dan berbicaralah kepada Tuhan karena ada roh Tuhan di dalam kita. Amin. Maka kita akan menjadi tenang. Nah, 3 hal ini apa? Kita harus selalu merasa haus akan kasih Tuhan. Bapak Ibu, mari kita baca Mazmur 63 ayat Mazmur 63 ayat 1 dan 3. Mazmur 63 ayat 1 sampai 3. Yang pertama, anak Tuhan harus selalu merasa haus akan kasih Tuhan. Mazmur 63 ayat 1 sampai 3 saya bacakan buat kita semua. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Tuhan, pasal 2 ayat 2, Engkaulah Tuhanku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Kemudian ayat ketiga dikatakan bahwa demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Itu kata Daud. Artinya Daud dalam keadaan apapun, dia selalu memiliki hati yang haus kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya mengikuti cerita Daud ketika dia dikejar-kejar oleh anaknya Absalom, dia lari ke Gua Adulam. Baik itu bicara dia orang yang sudah melakukan kejahatan atau tidak, tetapi dia sadar bahwa dia itu sangat membutuhkan Tuhan, bahwa dia itu sangat membutuhkan Bapa dalam keadaan apapun. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara sebagai orang percaya, kita itu harus memiliki hati yang selalu
rindu harus selalu memiliki, kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Jadi harus selalu mempunyai kehausan untuk dekat dengan Tuhan. Jadi jangan kita khawatir dengan keadaan apapun di sekeliling kita. Bukankah Tuhan berkata di dalam Matius 6 ayat 33 ya? Firman Tuhan katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, Tuhan dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Memang secara dunia seperti apa bentuknya yang ditambahkan itu. Tetapi kepada orang yang percaya dan beriman kepada Yesus Tuhan, maka semuanya itu segalanya, Bapak Ibu, teman Kairos, semuanya. Karena itu, carilah dahulu, milikilah selalu kerinduan untuk memiliki hubungan, memiliki kehausan akan kasih Tuhan. Ya, kita harus melakukan itu. Seperti ada lagu pujian mengatakan, jiwaku merindukanmu, Kau Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Aba yang hidup. Ya, teman-teman, dalam kesesakan, carilah Tuhan. Maka Dia akan mengajarkan kita bagaimana kita hidup. Jadi jangan takut, Bapak Ibu, memiliki kehausan akan Tuhan. Yang kedua, kita harus membangun kedekatan secara otomatis. Otomatis itu ya, kalau saya pas kebetulan bekerja di bidang IT, kita tuh suka berbicara tentang automation di dalam production. Automation itu adalah bicara tentang bagaimana produksi itu berjalan, jumlah produksinya, outputnya terukur dan terdata. Dan semuanya dilakukan by system. Jadi tidak manual. Cuman ada operator, itu pun cuma mengawasi keadaan mesin dalam keadaan baik. Tetapi automation itu diperlukan untuk mempermudah dan mempercepat laporan ke manajemen. Nah, automation, otomatis. Jadi ketika kita memiliki kedekatan dengan Tuhan secara otomatis, saudara dan saya harusnya tidak perlu khawatir. Nah, otomatis yang dimaksud ini, Bapak Ibu, teman Kairos, adalah ketika engkau mengalami tekanan, engkau mengalami sukacita, engkau mengalami kelimpahan, bahkan engkau mengalami kelaparan sekalipun, otomatis hatimu akan terus memuji Tuhan. Otomatis engkau selalu mengucap syukur. Saya pun dalam mengalami hal itu. Dan saya belajar bahwa memang yang saya butuhkan adalah Tuhan. Saudara dan saya perhatikan bahwa manual book kita adalah Alkitab. Saudara dan saya tidak akan pernah hidup benar dan tenang kalau kita di luar Tuhan. Jadi bangunlah kehidupan yang otomatis dekat dengan Tuhan. Kita baca 2 Korintus 6 ayat 6b sampai 18. 2 Korintus 6 ayat 6b sampai 18. Bapak Ibu udah dapat 2 Korintus 6 ayat 16b sampai 18. Saya bacakan buat kita semua. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Tuhan mereka. Dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara, otomatis ya, ketika saudara di tengah-tengah kumpulan pencemooh, Bapak Ibu, Kairos,
secara otomatis segeralah keluar. Jangan sampai komunitas yang menyesatkan itu mempengaruhi perkataan kita, pikiran kita. Ya, saya punya pengalaman tentang hal gitu. Waktu itu kan saya merokok gitu ya. Saya merokok dari mulai SMP saya merokok. Bahkan saya oleh mama saya diizinkan merokok di rumah supaya saya jangan merokok di luar gitu. Nah, setelah saya bertobat, saya meninggalkan rokok. Maaf, saya bukan bilang bahwa rokok itu berdosa, tapi itu tidak baik untuk kesehatan. Nah, tapi saya mau menjaga bahwa saya terus untuk tetap tidak merokok untuk saya sehat gitu ya. Nah, masalah saya adalah ketika saya kumpul di tengah-tengah perokok, saya pasti merokok. Rupanya saya bukan berhenti merokok, saya berhenti beli rokok. Supaya saya jadi merokok di tengah-tengah teman-teman saya yang merokok gitu. Nah, semakin saya tahu bahwa saya kok bisa dipengaruhi dari luar gitu ya. Nah, saya waktu itu tidak lagi mendekati orang merokok, saya menjauhi gitu. Ketika saya duduk dengan teman-teman saya dan mereka mulai merokok, saya menjauhi. Ya, tapi setelah saya terus begitu sampai saya kuat. Nah, sekarang kalau orang merokok pun saya bisa kuat di tengah-tengah orang merokok dan saya tidak merokok. Dan teman-teman saya bilang, "Oh, enggak merokok ya, Pak?" "Enggak, saya enggak merokok." Karena yang enggak merokok gitu. Karena saya tahu bait tubuh kita adalah bait Tuhan, rumah Tuhan. Karena kalau saudara dan saya sehat, maka kita pasti bisa berdoa, pasti bisa melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Tapi ketika kita sakit, jangankan berdoa, bernyanyi pun itu susah. Untuk memuji Tuhan susah. Itulah, saudara, makanya kita perlu meresponi firman Tuhan dengan otomatis. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika engkau tidak kuat, otomatislah menjauhi kejahatan-kejahatan yang membuat kita lemah, menjauhi pencobaan-pencobaan yang membuat kita lemah. Saya teringat akan Yusuf. Yusuf itu ketika dia diganggu atau digodai oleh istri majikannya, saudara, dia tahu kelemahannya, dia lari. Otomatis dia lari. Bukan karena dia orang percaya dan dia bisa bertahan, bukan. Tetapi itu ada kelemahan-kelemahan yang bisa membuat dia berdosa. Ya, jadi kita harus menjauhi, kalau bisa berlari dari kumpulan-kumpulan yang membuat kita terpengaruhi. Ya, Bapak Ibu Saudara Kairos yang dikasihi Tuhan, otomatis saya juga mendapatkan satu pimpinan, satu pencerahan dipimpin Tuhan bahwa bisakah ya suatu ketika saya mencoba berbincang-bincang dalam hati kita, saya menanya Tuhan, bagaimana sih supaya saya bisa hidup damai sejahtera, tidak dipengaruhi oleh lingkungan dan keadaan. Nah, ternyata yang saya dapatkan adalah coba perhatikan matamu, apa yang kamu lihat, dan telingamu, apa yang kamu dengar. Ternyata ketika mata melihat dan telinga mendengar, kita banyak dipengaruhi, bahkan mencoba-coba berdiskusi dengannya, gitu ya. Contohnya, ketika anak saya gitu meminta sesuatu dan saya belum mempunyai sesuatu untuk memenuhi keinginannya, kemudian dia agak sedikit kecewa, bahkan dia tidak mengerjakan apa yang menjadi kewajibannya. Kemudian saya dipengaruhi oleh keadaan itu. Saya mulai menunjukkan bahwa saya seorang bapak, saya seorang pemimpin di rumah ini. Kamu nggak boleh begitu. Saya sudah mulai mengadakan atau memperkatakan pembenaran-pembenaran. Memang benar yang saya katakan. Tetapi
saya salah meresponinya. Nah, terus saya tanya Tuhan, Tuhan bagaimana caranya? Ya, sebenarnya kata Tuhan semua sudah diberikan kuasa itu kepada saya gitu. Artinya seharusnya dalam hitungan detik ya, 1 sampai 10, jangan sampai 10 kita sudah mengubahnya. Harusnya kita mengubah pikiran itu tentang firman Tuhan. Ya kan? Saya cuma bilang, ya Tuhan, kalau begitu aku berdoa. Apa yang menjadi kerinduan anakku kalau Tuhan izinkan, Tuhan berkatilah. Dan saya bernyanyi dan bersukacita di dalamnya. Itu yang saya dapatkan. Artinya ketika lingkungan, keadaan mempengaruhi hati dan pikiran kita, bukankah Tuhan katakan kita berkuasa atasnya? Maka rubahlah mindset kita tentang apa yang membuat kita lemah, apa yang membuat kita khawatir, apa yang membuat kita takut. Tuhan bilang kan dia punya berkuasa atas segalanya, dan kuasa itu diberikan bagi Kairos, saudara dan saya. Dan perkatakanlah, dan nubuatkanlah itu, dan perkatakanlah itu kepada pikiran kita. Bukankah Tuhan katakan di dalam Filipi ya? Sebab itu perkatakanlah semua yang baik, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang patut dipuji. Supaya pikiran kita, hati kita mendapatkannya, sekalipun tidak mendapatkannya pada saat itu. Tetapi damai sejahtera itu ada di dalam saudara dan saya. Perkatakanlah semua yang baik. Dan apa yang tidak kau dapatkan, kata Tuhan, engkau pasti akan mendapatkannya. So, apa yang harus kita khawatirkan? Apa yang kita takutkan? Sekalipun itu datang, bawalah kepada Tuhan dan perintahkanlah. Maka kita akan berkuasa atasnya. Bukankah roh Tuhan, ruah Tuhan itu sudah dihembuskan buat saudara dan saya? Dan kembalikanlah gambaran Tuhan itu atas kita. Keserupaan dengan pencipta itu atas kita. Bapak Ibu, teman Kairos yang dikasihi Tuhan, itu yang kedua, otomatis menjauhi dosa. Otomatis meresponi Tuhan. Ya. Yang ketiga yaitu menyatakan keberadaan kita kepada Bapa, atau menyatakan identitas kita, siapa kita kepada Tuhan. Saudara, kita baca Yohanes 14 ayat 10 sampai 11. Yohanes 14 ayat 10 sampai 11. Saya bacakan buat teman Kairos semua. Yohanes 14 ayat 10 sampai 11. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, kata Tuhan Yesus. Apa yang aku katakan kepadamu, aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri yang menyatakan, ini tentang menyatakan, mencerminkan Bapa di dalam saya dan saudara, di dalam kita, Kairos. Karena kita orang percaya, makanya saya mau sharing kepada teman-teman Kairos. Kita orang percaya, sekali-kali apa yang kita perbuat, setidak-tidaknya harus mencerminkan Sang Pencipta itu, Khaliknya. Makanya ketika kita di tengah-tengah orang yang kurang percaya, atau bahkan di tengah-tengah sahabat kita biarlah orang melihat Kristus di dalam kita. Karena apa yang kita bicarakan tidak lagi apa yang keinginan kita, tetapi keinginan Bapa di sorga. Sebagai kemarin, siapa ya? Pak Gabi, atau yang menceritakan sebagai the peacemaker, history maker, atau pembawa kabar baik ya di tengah-tengah komunitas kita. Sehingga apa yang dikatakan Tuhan, engkau adalah orang yang disukai, engkau adalah orang yang dicari,
Karena mereka membutuhkan Tuhan di dalam saudara dan saya. Jadi orang yang selalu keinginannya memperkatakan firman Tuhan, dia itu adalah orang yang menyatakan bahwa identitas saya, identitas Kairos adalah ciptaan Tuhan. Identitas Kairos adalah penciptaan yang sempurna di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin, Kairos yang dikasihi Tuhan. Jadi sebagai orang percaya, sebagai sahabat terkasih di dalam persekutuan Kairos, 3 hal ini adalah menjadi 3 hal yang menjadi kesukaan teman-teman sahabat Kairos yang memiliki kerinduan selalu memuji Tuhan, yang memiliki sifat yang otomatis mencari Tuhan, yang mempunyai sikap hati yang mencerminkan hati Bapa, yang selalu kesukaannya menceritakan firman Tuhan, sehingga kita akan memiliki kuasa dimanapun kita berada. Saudara jangan takut, keadaan boleh apa saja yang terjadi, lingkungan boleh saja tidak baik, tetapi respon kita kepada Tuhan harus tetap baik. Ya, quote-nya adalah bukan soal benar atau salah, tetapi respon. Lingkungan kita boleh salah. Keadaan kita mungkin bisa tidak seperti yang kita ingini. Tetapi ketika kita klik kepada Tuhan, klik kepada rohnya Tuhan, respon kita adalah memuliakan Tuhan, maka kita akan berkuasa atas segala masalah kita. Puji Tuhan, baiklah kita semuanya memiliki hati yang lemah lembut, telinga yang suka mendengar firman Tuhan. Saya menyampaikan ini karena Tuhan juga ingin kita mengerti bahwa sebagai anak Tuhan, kita bukan sekedar cap anak Tuhan, ya, tetapi kita tidak memiliki respon seperti Kristus. Anak Tuhan, tetapi kita juga memiliki khawatir yang tinggi. Anak Tuhan, tetapi kita memiliki ketakutan yang tinggi. Anak Tuhan, tetapi kita justru tidak punya kuasa. Bukan, saudara. Kairos, kita adalah anak Tuhan, kita memiliki kuasa. Kita adalah anak Tuhan, kita memiliki power of God itu sendiri. Lagu tadi sangat memberkati. Beri lagi kasih-Mu Tuhan, beri lagi hidup-Mu Tuhan kepadaku. Beri lagi, beri lagi. Saudara, mintalah. Sama-sama kita minta. Hati Tuhan, sama-sama kita minta kuasa Tuhan, sama-sama terus. Dan kita adalah mukjizat itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin itu saja dari saya, Pastor. Silakan teman-teman jika ada yang mau di-sharingkan, silakan. Tuhan Yesus memberkati. Wow. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bang Joni dari Batam buat sharing firman Tuhannya yang sangat memberkati kita, bahwa ketika kita memiliki sebuah keinginan, maka tidak sedikit kita terjebak yang dari luar itu masuk ke dalam. Bahkan tadi Bang Joni, hambanya, memberikan sebuah ilustrasi yang sederhana. Kapal itu tenggelam sedang berlayar di laut, nggak akan pernah bisa tenggelam jika air yang dari luar masuk ke dalam. Yakobus 1 tadi, bahwa ayat yang ke-14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Wow, dahsyat. Hari ini Tuhan mengingatkan kita hati-hati dengan sebuah keinginan, kecenderungan hati.
Ya, saya tadi pagi saya diberkati membawa sharing firman Tuhan di satu komunitas hampir sama, tapi saya coba untuk bagi sedikit. Saya diingatkan Tuhan tentang Yakobus 2 ayat yang ke-5. Jadi beda-beda tipis, Bang. Abang pertama, saya kedua. Jadi tetangga kita. Mau itu keadaannya salah, orang salah, yang penting respon kita harus benar. Wow. Merinding saya dengar bahasa itu. Dahsyat. Saya bagikan firman ini dan saya berdoa supaya kita juga mengerti, supaya berhati-hati dengan keinginan, karena iblis sering sekali masuk dari sebuah keinginan. Dengarkanlah Yakobus 2 ayat 5. Hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Tuhan memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa mengasihi Dia. Saya percaya kita sepakat, bicara tentang miskin itu bicara tentang tidak punya apa-apa. Atau lebih tepat tidak memiliki apa-apa. Nah, ini ada orang Bang. Kak Eva, Kak, definisi orang miskin itu apa sih, Kak? Benar nggak sih? Tidak punya apa-apa. Atau ada sekarang orang miskin belagu gitu? Enggak. Kita general orang miskin itu kita sepakat dulu dong. Apa, Kak? Apa tuh orang miskin, Kak? Biasanya kalau orang miskin definisinya berarti kan di bawah disebutnya di bawah garis kemiskinan ya. Berarti memiliki keterbatasan atau kekurangan di dalam memenuhi kebutuhan pokok dasar. Biasanya sih begitu kita menyebutnya. Puji Tuhan, ini dahsyat nih. Ini lebih disempurnakan lagi. Memiliki keterbatasan. Ya. Saya melihat bahwa di dalam Matius 5 ayat yang ketiga, Alkitab juga mencatat, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Dan tadi Bang Joni menyinggung tentang Adam dan Hawa. Rencana awal adalah Adam dan Hawa diciptakan segambar, serupa. Ya, untuk berkuasa, penuhi bumi. Artinya, Abrahamlah representasi Tuhan di muka bumi. Tetapi oleh keinginan, iblis juga masuk dari situ. Kalau kau makan buah pengetahuan itu, kau akan jadi Tuhan, gitu. Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus, dicobai di padang gurun. Tetapi saya bersyukur kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Kalau engkau anak Bapa, jadikanlah batu ini menjadi roti. Artinya apa? Iblis tidak terang-terangan, iblis tidak to the point, tetapi dia mulai memakai sebuah ilustrasi atau memakai sebuah kata-kata yang enak untuk membujuk kita. Udahlah bangun bisnis ini, nanti kau sukses. Udahlah berteman dengan ini, nanti kau pasti akan berhasil. Udahlah jual ini, kamu punya barang, nanti kamu akan punya sesuatu lagi dan akan mengalami kelimpahan. Hati-hati dengan keinginan, karena engkau akan diseret, katanya. Itu sebabnya malam hari ini satu pesan penting sebagai pesan profetis. Awasi keinginanmu. Karena iblis nggak langsung bilang, nanti kau berdosa. Nggak begitu dia bilang. Nggak begitu. Udahlah bergaul aja sama si Anu, siapa tahu nanti dapat job. Udahlah nanti kita tukar guling aja soal usaha ini, nanti kita pasti akan diberkati. Sekali lagi Tuhan mau bilang sama kita, ingatkan DNA-mu, identitasmu di hadapan Tuhan. Nah ini tadi yang dikatakan oleh Bang Joni, Yohanes 14 ayat ke-10. DNA-nya Tuhan dalam diri kita adalah serupa, segambar dengan Dia. Engkau berkuasa. Apa yang di luar untuk masuk ke dalam hati, pikiran, dan rohmu, itu harus disortir dengan kebenaran. Sekalipun pengalaman, pengetahuan, kemampuan kita berkata, ini untung, ini bisa. Tanya lagi Tuhan.
Itu sebabnya Tuhan bilang begini. Bukankah Tuhan memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini? Kata miskin adalah kita harus sadar. Segala sesuatu kita nggak bisa tanpa Tuhan. Kita nggak mampu tanpa Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menyediakan segala. Kita ini adalah hineni, budak, hamba kebenaran, bukan hamba dosa. Ada sukacita. Mungkin hari ini banyak orang memiliki keinginan di Kairos ya. Mau beli ini, mau jual ini, mau lakukan ini, mau lakukan itu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita bertobat. Di rumah masing-masing bilang bertobatlah. Sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ini menarik ini. Apa hubungannya berbagi orang yang miskin di hadapan Tuhan? Sebab mereka. Coba baca deh, Matius 5 deh. Ayat 3 deh. Apa hubungannya orang miskin dengan punya kerajaan? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Wow. Abang, kakak, semua bapak ibu yang saya kasih. Mana lebih enak? Punya sorga apa punya dunia? Haleluya. Karena Tuhan bilang begini, barang siapa mengasihi dunia ini, ia akan menjadi musuhnya Tuhan. Artinya kalau kita berusaha untuk kalau kita ingin mengingini apa yang ada di dunia ini, Bapak sudah bilang, nanti kau jadi musuh aku. Berkat Tuhan lah yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak bisa kita tambahkan. Itu sebabnya Alkitab tadi bilang, Bang Joni sudah berulang kali, ada beberapa kali dia bilang tadi, carilah kerajaan Bapa. Mau ditambahkan apa mau dikurangi? Bu Pita, Pak Tio mau ditambah apa mau dikurangi? Carilah dulu kerajaan Bapa, maka ada penambahan. Nah, itu poinnya. Jadi bukan kita yang menambahkan, Bapa yang menambahkan. Sama-sama katakan di rumah, Bapa yang menambahkan. Haleluya. Bu Pita lemas ya Bu Pita ya. Tegakkan kepala Bu Pita. Tegakkan kepalamu. Hadapi lawanmu semuanya. Bilang aku nggak mau terpengaruh dengan apa yang mau masuk ke dalam hatiku. Tapi aku yang harus mempengaruhi keadaan yang sudah rusak ini. Dengan iman yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Yes. Itu dia. Berbagilah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Jadi selama kita masih memiliki kekuatan, pengalaman, kemampuan, Tuhan bilang begini, susah untuk kau ditambahkan. Nak. Nanti benar-benar jadi miskin kau di hadapan dunia ini. Tapi kalau kau mau miskin di hadapan Tuhan, aku akan muliakan engkau di tengah-tengah dunia ini. Wow. Dahsyat ya. Ini Bu Lili baru bergabung, udah kena dia. Keinginannya kan, kena keinginan. Makasih Bu Lili sudah lama tidak hadir. Ini tahun baru Ibu datang. Tuhan memberkati. Kita semua memiliki kerajaan surga. Mungkin ini yang saya bisa tambahkan, karena saya diberkati tadi tentang keinginan. Saya percaya orang miskin hampir tidak memiliki sebuah keinginan. Dia cuma hanya ingin supaya dia cuma makan doang. Nggak pengen dia punya mobil. Kalau dia pengen punya mobil, maka akan dia buat sesuatu yang pintas. Karena dia nggak punya kemampuan. Mau punya mobil, harus ada slip gaji. Harus mau beli rumah, harus ada slip gaji. Mana dia mau beli rumah, ngerampok lah dia. Nah ini dia, dibujuk sama keinginan. Tapi kalau dia sadar dia miskin, maka dia akan berjalan dari hari ke hari hanya untuk mencukupkan apa yang perlu dia makan hari ini. Tapi kita bukan seperti itu. Karena burung di udara tidak menabur Tuhan pelihara. Apatah lagi orang yang percaya kepada Tuhan. Sekali lagi sebagai hamba Tuhan, Tuhan mau ingatkan kepada kita, selama kita ingat, kita nggak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Dan kita mau terus mencari wajah Tuhan. Membawa identitas kita di hadapan Bapa bahwa kita adalah orang yang berharga dan umat pilihannya. Saya percaya tidak ada kebanggaan selain hanya menyenangkan hati Tuhan. Ini aja yang saya bisa tambahkan. Mungkin Bu Pita senyum ini. Bu Pita silakan, Pak Tio silakan,
habisin aja semua. Silakan. Jadi ini Pak, jadi mau nanya. Jadi seperti yang kemarin saya bilang kan, toko tuh kan jadi dipakai sama Pak Teo untuk apa? Yang toko listrik tuh tadi ngelihat Pak Joni pakai baju Hikvision gitu, salah satu produk yang akan dijual. Yang akan dijual Pak Teo. Terus jadi kan toko saya mengecil. Lalu jadi apa tuh tata letaknya itu jadinya terpaksa disesuaikan sesuai dengan ruangan yang sekarang ada gitu. Nah itu kan lagi dibikinlah itu furniturnya gitu. Itu kemarin memang waktu itu awalnya Pak Teo bilang pokoknya yang penting tokonya dia dulu beresin, nanti toko roti belakangan. Ya udah saya dengan santainya ya udah belakangan. Tiba-tiba dia bilang, "Ini ada tukang ini mesti mau diinin, mau diinin." Lah, kok jadi Evelyn aja sampai bingung. "Oh, sekarang," katanya. "Kita belum desain." Akhirnya Evelyn desain begini-begini, terus jadilah itu satu ruangannya. Nah, setelah temennya dia yang bikin lemari-lemari untuk dia udah selesai, jadi kita bilang, kita juga mau bikin mejanya disesuaikan dengan ruangan yang ada. Nah, masalahnya Pak Teo itu cash flow-nya lagi nggak lancar gitu. Jadi sepertinya saya tidak bisa tidak bisa dibayarin sama dia. Jadi makanya saya bilang, berarti saya jual mesin-mesin aja deh, karena saya waktu itu pernah beli mesin bakery yang dari orang yang bisnis bakery-nya itu bankrupt gitu kan. Memang waktu itu dengan harga saya lihat dengan nilainya itu harga itu cukup baik gitu, karena banyak barang, walaupun banyak barang-barang yang saya punya gitu, tapi ada juga yang saya nggak punya gitu. Jadi saya pakai yang saya nggak punya, terus yang saya punya ini masih ada kan jadinya. Jadi saya pikir ya udah saya jual aja gitu, yang double gitu, terus yang saya nggak pakai saya jual gitu, untuk memposisikan dananya itu ke furniture itu. Nah terus itu ternyata kan nggak bisa secepat itu gitu ya. Sementara orang itu bilang, Fit, ini dong di DP gitu kan. Aduh, aku bilang ke suami, dia bilang, belum ada, Emah, belum ada. Udah nanti aja bilangnya gitu. Bilang aja nanti dia sekalian terakhir atau apa. Saya bilang kan nggak enak ya, dia udah minta DP ya. Terus dia juga udah kasih ini kerjanya, kasih lihat yang dia udah kerjain gitu progresnya. Terus jadi saya pikir ya udahlah, saya nggak mau mengecewakan dia, tapi saya usaha untuk jual barang itu gitu kan. Tapi ternyata memang belum ada jawaban sampai hari ini. Terus kemarin itu saya pengen jual yang ada satu perhiasan itu, ya ternyata juga nggak semudah itu gitu. Oh ya udah. Jadi kita sekarang ini sedang menanti jawaban Tuhan, itu aja sih Pak. Cuman saya jadi bertanya, apakah ini sebetulnya Tuhan berkenan keinginan saya atau keinginan Tuhan, saya juga belum tahu nih jawaban pastinya. Thank you Pak. Ya, terima kasih Bu Pita, Pak Teo buat kerendahan hatinya mau sharing segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah keluarga. Terima kasih buat kepercayaannya kepada Kairos untuk melibatkan di dalam berdoa. Saya mau katakan bahwa bukan salah atau benar untuk menjual atau membangun itu. Atau apalah lebih tepatnya tadi ya, sepertinya kok ada halangan atau apa sebagainya. Tapi kita mau cek kecenderungan hati kita. Ketika kita sedang dibentuk, kalau Tuhan bilang belum selesai, kita ingin selesai, yang ada nanti pembentukan Tuhan nggak jadi. Nah, di dalam peristiwa proses begini, apalagi Ibu kan nggak pernah, artinya dalam usaha ini sama Pak Teo, belum pernah mengalami goncangan yang begitu hebat. Yang ada orang-orang di sekitar Ibu yang mengalami goncangan yang hebat. Tetapi kenapa di tahun ini, padahal udah setia sama Tuhan ya, beribadah, berdoa, ya, memberikan persembahan dan lain sebagainya.
Tapi kenapa harus ada goncangan? Itu tadi. Tuhan mau nonaktifkan segala keinginan yang dimana nggak ada arahan Tuhan di sana. Jadi seperti contoh, ingin mau membesarkan usaha ini, misalnya katakanlah Bakery Felins atau usahanya Pak Theo. Mari dari sekarang libatkan Tuhan. Minta arahan Tuhan. Dan belajar untuk bernubuat untuk usaha ini. Karena saya percaya segala sesuatu, Roma 8:28 berkata, segala sesuatu Tuhan turut bekerja. Kenapa mau jual mesin, mau jual barang, seperti tanda kutip ya. Kok ada penundaan gitu lah. Padahal kalau hitung-hitungan sistematikanya kita, harusnya nggak ada penundaan. Tapi kenapa Tuhan izinkan terjadi penundaan? Siapa tahu. Ada keajaiban yang datangnya dari sorga. Itu yang ada nggak jadi jual barang, nggak jadi jual mesin, tiba-tiba turun keajaiban dari sorga. Itu sebabnya kita butuh Tuhan, seperti yang disampaikan Bang Joni tadi. Ketika kecenderungan hati kita melekat sama Tuhan, otomatis Dia akan pelihara kita. Di sini juga Tuhan sedang melihat seberapa besar pengharapan, iman, ketekunan Pak Theo sama Ibu Vita dan anak-anak. Ya, sekalipun saya baru beberapa tahun menjadi pendetanya Pak Theo dan Bu Vita. Tapi sedikit banyaknya saya tahu lah bagaimana perjuangan Bapak sama Ibu. Nah, ini mungkin goncangan yang cukup keras. Tetapi buat saya, jangan sibuk dengan ombaknya. Pastikan Yesusnya bangun, bukan tidur. Nah, padahal satu kapal toh. Nah, kenapa Yesus tidur di buritan? Mereka sibuk nguras air dari kapal itu. Udah habis tenaga, baru Yesusnya dibangunin. Padahal Yesus katakan, engkau berkuasa atas ombak itu. Hari ini, malam ini coba Pak Theo, buat Vita, sama Evelyn, sama David, coba yuk bernubuat buat buat bakery-nya Felins, sama usahanya Pak Theo, yuk bernubuat. Minta wahyunya Tuhan, minta satu suara atau perkataan, satu kata saja. Seperti perwira di Kapernaum. Satu kata kalau datangnya dari sorga, itu ada kuasa penciptaan. Haleluya. Tuhan memberkati. Makasih Pak Theo, Bu Vita. Makasih, Pak. Oke, ada lagi? Pak Gabi, Pak Risto. Bu Lili mau bicara, Kak Eva. Bang David, Kak Linza. Kak Linza sehat? Soalnya saya lihat ada yang berbeda. Satu pakai masker, satu nggak pakai masker. Kenapa? Mulai khawatir? Lagi batuk, Pak. Takut ketularan, kasihan. Iya. Puji Tuhan, nggak kita doakan nanti supaya cepat sembuh ya. Pak Risto mau nambahkan? Enggak, Pak. Baik, kalau tidak ada, saya tutup dengan satu kalimat bahwa hati-hati dengan segala keinginan. Biarlah hanya keinginan Tuhan saja yang kita kerjakan. Kita bisa menyatu dengan keinginan Tuhan ketika kita memiliki hubungan yang karib sama Tuhan. Bergaul kariblah dengan Tuhan, maka Dia akan memberitahukan perjanjiannya, kerinduannya, kemauannya, kehendaknya kepada Kairos dan kita semua. Terima kasih Bang Joni buat firman yang luar biasa, kami dicerahkan, diberkati. Tuhan memberkati. Kita akan masuk doa sebentar ya, boleh ya? Bang Joni mau berdoa apa saya mau berdoa? Oke, saya yang berdoa ya.
Saya suka lagu hari-hari ini. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, amin, amin, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sekali lagi kita katakan ini sebagai doa kita. Mengalir masa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Bapa hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ketika muncul pujian ini, lagu ini, ada satu perkataan Tuhan yang keluar, yang sampai di telinga saya. Jangan takut, sebab Tuhan menyertai Kairos. Ketika engkau dalam proses atau kau sedang berjuang untuk merebut kemenangan, jangan bimbang, jangan takut. Tuhan menyertai. Pastikan keinginan, kecenderungan hatimu itu yang muncul, tapi biarlah keinginan Tuhan yang muncul. Mari Kairos, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih buat suaramu Tuhan. Kau berkata buat Kairos, jangan takut. Kau yang tahu hati kami Bapa. Banyak alasan, banyak dasar untuk kami menjadi takut. Melihat situasi, kondisi di sekeliling kami, keadaan ekonomi dan lain sebagainya. Tapi hari ini Tuhan berkata dengan begitu jelas bahwa kami berharga di mata Tuhan. Kau menciptakan kami berkuasa. Kau sedang mengingatkan kami, awasi segala bentuk keinginan hatimu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau memberikan kami sebuah pewahyuan yang baru. Kami harus mengingatkan diri kami bahwa kami ini nggak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Berkati Bang Joni yang menyampaikan firman-Mu. Berkati istri dan anak-anaknya. Dan kami semua yang mendengar diberkati oleh Tuhan. Kitlai kuridi kanta nasikaramaka. Rukabasyaka. Aku melihat ada sesuatu yang terikat di tengah-tengah Kairos. Tuhan, aku berdoa segala satu ikatan kuasa kegelapan. Hari ini sebagai hamba Tuhan aku putuskan. Aku hancurkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus. Aku percaya umat Tuhan Kairos adalah umat yang dimerdekakan. Segala bentuk luka hati, luka batin, sembuh malam ini juga. Dalam nama Yesus. Aku percaya Tuhan segala bentuk keputusasaan. Segala bentuk perkataan-perkataan intimidasi. Tuhan hancurkan. Tuhan hancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Yesus yang sudah diberkati sama-sama kita katakan. Amin, 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 amin. Sebelum saya serahkan kepada pendoa syafaat, mungkin panjang khotbah atau tadi lagu menyanyi, apakah ada yang Tuhan percayakan kembali? Ya, waktu hamba Tuhan bernyanyi
mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Tuhan bilang begini, percayalah kepadaku. Kata Tuhan begitu ya. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Kalau tidak percaya dengan itu, percayalah dengan perbuatan-perbuatanku, kata Tuhan. Bukankah Tuhan telah menyampaikan firman-Nya kepada melalui hamba-Nya bahwa kamu akan kamu akan melakukan pelompatan-pelompatan itu. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan ya Kak. Tuhan mau kita percaya, ya percaya dengan keajaiban yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Terima kasih Kak. Tuhan memberkati. Pak Risto atau Pak Gabi atau siapa? Atau yang di sini ada? Ada. Baik. Saya tadi waktu kita nyanyi mengalir, saya cuma hanya diingatkan tentang bagaimana tali hitam coba untuk mengikat, ya, ada ikatan dari tali hitam itu. Saya berdoa apakah hari-hari ini ada banyak di antara kita susah pikiran kah, susah hati kah, ya, luka hati, luka batin kah. Malam ini saya melihat kita sudah dilepaskan. Dan kalau ada di antara kita yang sulit untuk istirahat, sulit tidur, tengah malam, terganggu, dan hari ini saya percaya Tuhan sembuhkan kita. Kita bisa istirahat dengan normal dan sehat kembali. Haleluya. Ini saja Tuhan memberkati kita semua. Baik, saya serahkan kepada pendoa syafaat. Mungkin Pak Hendra bisa buka mute-nya. Dan saya bersyukur berterima kasih ya buat doa-doanya. Saya pulang kembali dari Kota Medan ya, Pak dengan selamat. Terima kasih teman-teman Kairos buat doanya. Ya. Tuhan yang memberkati semua. Oke Pak En, kita akan masuk doa syafaat Pak En. Ya. Mungkin teman-teman ada yang mau minta dukungan doa supaya dicatat. Silakan Bapak Ibu yang mau dukungan doa biar kita berdoa sama-sama. Halo. Ada yang mau minta didoakan? Teman-teman di Kairos. Bang David atau Kalice? Iya, Pak Hendra, biar sehat aja semuanya. Gimana? Kalice? Biar sehat aja, Pak. Lagi kurang enak badan. Ya, oke. Ya, Kak Marta? Pak Hendra. Eva itu Kak Eva. Iya. Kak Eva. Pak Hendra ini baru dapat hasil MCU, hasilnya medical check up. Hasilnya kok agak kurang bagus. Ada gangguan di jantung, tapi masih harus dicek lagi. Mohon doanya aja Pak Hendra. Buat Kak Eva ya? Buat saya. Baik Kak Eva. Terus Pak Teo sama Bu Vita. Tunggu Pak, saya mau tanggapin buat Kak Eva dulu MCU-nya. Itu mah disuruh harus banyak berbahagia, tertawa itu. Ya Pak Pendeta, kolesterolnya tinggi. Iya. Itu mah pikiran. Itu mah saya lihat ada abang di samping itu orang itu mesti peluk kakak banyak itu. Shalom Pak Pendeta. Shalom Bang, salam sehat Bang. Ya. Semangat Bang. Iya. Oke Kak. Bu Lili ada Bu Lili, ada mau minta doakan? Iya ada. Suamiku tanggal 24 mau pulang ke Indonesia, siapa tahu diberikan kelancaran semuanya. Oke. Dari mana Kak? Dari mana Bu Lili? Hong Kong. Oke. Tanggal 24 ya? Ya. Ya, baik Bu Lili. Terima kasih Pak Hendra. Baik. Bu Vita? Ya Pak, kemungkinan jadi mau buka tokonya mungkin
dibuka kembali Velin dan tokonya Pak Theo mungkin minggu depan. Minta Baik, doanya aja. Makasih Pak. baik Bu. Bang Joni, mau doakan? Baik. Ada lagi? Kak Marta? Dua Biar semua kali Kak baik-baik. dipanggil namanya. 2 kali. Oke. Oke, yuk, kita satu dalam doa ya. Kita percaya Tuhan kita ajaib. Tuhan pelihara kita hari lepas hari. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, kalau saat ini kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu saja Tuhan. Pemeliharaan-Mu atas kami sempurna. Apa yang kami lalui, kami yakin dan percaya. Kau selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan syukur kami, terima kasih kami pada Engkau yang telah memimpin, menyertai perjalanan hamba-Mu, Pendeta Obi, dari Tangerang ke Medan, sehingga balik lagi hari ini bisa beribadah. Itu juga karena kemurahan dan penyertaan Engkau sempurna. Terima kasih buat Kairos, hari ini juga bisa beribadah. Kami mau bawa dalam doa untuk Kak Lince yang kondisinya kurang fit. Kami yakin dan percaya Kau menjamah, Kau menyembuhkan, dan Kau memberikan semangat dan kekuatan dan kesehatan yang baru. Terima kasih Tuhan, kami yakin Kau saat ini ada. Ketika kami memohon pada Engkau. Untuk Kak Eva, kami menerima hasil medical check up-nya untuk kolesterolnya tinggi. Bapa di surga, Kau jamah, Kau lawat, Kau pulihkan, Kau tahirkan kondisinya seperti sedia kala. Kami yakin dan percaya di dalam nama-Mu Yesus, jamahan-Mu sempurna atas hidup Kak Eva, bahkan buat keluarganya. Terima kasih Tuhan. Kami juga bawa dalam doa untuk Kak Lili, Bu Lili, suaminya yang akan rencana balik ke Indonesia dari Hong Kong. Kau sertai perjalanannya Tuhan. Dari rumah tibakan di tempat tujuan dengan selamat. Malaikat-Mu menjagainya. Terima kasih Tuhan, Kau halau setiap aral yang melintang, apapun yang mengganggu, sehingga tiba di rumah dengan selamat. Terima kasih Tuhan untuk Bu Vita, rencana usahanya dengan dengan Pak Theo untuk buka apapun yang dikerjakan. Kami mohon penyertaan Engkau, turut campur Engkau, sehingga apa yang dikerjakan, perkenanan-Mu untuk apa yang dikerjakannya berhasil. Terima kasih Tuhan untuk Kairos, kami tetap berdoa Tuhan. Apa yang kami kerjakan, biarlah kami tetap terus bersandar penuh pada Engkau. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang hebat bagi kami. Biar tetap terus Kairos ada di dalam rencana-Mu Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan, buat firman-Mu. Terima kasih kalau kami juga boleh memuji menyembah-Mu. Biar apa yang kami puji dan sembah menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami lepaskan shalom buat Kairos, buat hamba-Mu yang setia memimpin kami. Kau berkati pelayanannya, Kau berkati keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Glory haleluya. Haleluya. Amin. Akhirnya kami sedang udah di ujung ibadah pada malam ini. Kami percaya semua ikatan, baik itu di pikiran, di hati, dimanapun yang coba mengikat, sehingga kami terganggu Tuhan. Kami mengimani seperti mana firman-Mu hari ini. Kami diberikan kuasa. Amin. Yang sakit, sembuh malam Amin. ini. Kembali normal. Sembuh. Amin. Dalam nama Yesus. Semuanya dalam keadaan baik. Amin. Bahkan yang bekerja ekonominya di tengah kondisi yang sulit, semua dalam kendali Tuhan. Amin. Tidak turun tapi naik, terus naik, terus naik, dan tidak pernah turun. Terima kasih Tuhan. Kami akan kembali dan kami akan menerima berkat-Mu. Kiranya Kau memberkati semua yang mengambil bagian dalam pelayanan pada malam ini. Pak Gabi, Raven, istrinya, Kak Lince, Bang David, Tuhan, Pak Hendra, Tuhan berkati semua. Bahkan Bang Joni yang menyampaikan firman-Mu, berkati Tuhan. Mari jemaat Kairos, arahkan hati mengangkat kedua tangan. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan-Mu baik-baik pada malam hari ini, diberkatilah engkau masuk dan diberkatilah engkau keluar. Apa yang dikerjakan tanganmu, jika engkau tetap terus menempel, melekat kepada Tuhan, maka engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tidak khawatir pada tahun kering. Apa saja yang dibuat tanganmu, Tuhan buat semua berhasil dan beruntung.
Tinggallah dan pulanglah. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus. Menyertai kita mulai malam ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita untuk yang kedua kali. Sama-sama kita katakan, amin. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Bang Joni, Bang Terima David, kasih Kak semuanya. Marta, Tuhan Kak Yesus Eva. memberkati. Kasih Pak Obi, Terima Kang kasih Bang Eva. Doni, Kak Bang Lili. David, Kak Lince, Kak Marta, Terima kasih. Sampai ketemu. Eva, Tuhan Yesus memberkati Bang David, Kak Linca, Kak Kasih. Marta, Kak Lili, Alfa, KB, Pak Bu Lili, Risto, Pak Bang Hendra, Joni, Yes. Pak David, Pak Pastor, Hendra, Pak memberkati Gabriel. Pastor Ya, God bless you all. tetap semangat. Haleluya. Dora, Kayaknya saya nggak mau pergi nih. Agep, Bukan salah Yesus benar, memberkati. tapi respon. Yes. yes, Ania, Oke Tuhan ya. memberkati ya. Izin keluar, Tuhan berkati ya. Izin, Tuhan berkati. Shalom Pak Pendeta, Ya salam Pak Yen, Tuhan berkati. Tuhan Yesus memberkati. Hmm.